Kembali lagi di RF Dikit. Untuk sekarang saya bukan mereview ya, cuman saya akan mengupas atau menceritakan asalnya dari produk Transformer ya. Dan yang akan saya kupas sekarang, saya akan mengupas karakter dari Optimus Prime dari awal dia rilis untuk mainan jadulnya sampai seri terbarunya dari Transformer Masterpiece. Itu akan saya ceritakan yang saya tahu dari awal-awalnya ya. Dan bagi yang suka dengan video saya harap di like dan subscribe ya. Untuk lanjut, oke, sekarang kita akan lanjut ceritanya. Dari awal pertama rilis Optimus, dia awalnya bukan Transformer namanya ya. Namanya itu Diaclone. Dan diproduksi awalnya hanya di Jepang. Nah, di Jepang itu yang membuat seri Diaclone itu Takara. Dulu itu brandnya hanya Takara dan belum gabung dengan merek Tomica ya. Merek Takara ini dia membuat mainan Diaclone yang merupakan robot yang bisa berubah. Nah, ada beberapa yang bisa berubah jadi kendaraan, ada juga yang beberapa menjadi kendaraan militer atau suatu barang yang bisa dipegang, contoh pistol atau apalagi ada beberapa sih memang. Cuman yang saya tahu cuman pistol, yaitu kayak Megatron dan Shockwave ya. Untuk Optimus sendiri dia dibuat oleh Diaclone itu dibuat oleh Takara, produk Jepang ya. Nah, pas Takara mempromosikan mainan mereka di Toy Fairs itu saya lupa di Jepangnya tahun berapa. Hasbro Amerika dia datang ke Jepang untuk melihat acara Toy Fair tersebut. Dan secara tidak sengaja mereka melihat produk Takara Diaclone yang termasuk Optimus ini ya. Nah, mereka melihat, nah waktu itu dia melihat karena kayaknya ini mainannya unik gitu loh. Rasa unik kenapa? Karena dari bentuk kendaraan dia bisa berubah menjadi robot, atau bentuk weapon atau bentuk kendaraan militer kok bisa berubah jadi robot. Karena di Amerika sendiri buat produk kayak begini itu jarang. Dan sayangnya di Jepangnya sendiri untuk produk Diaclone ini tidak ada filmnya, makanya di Jepang pas waktu dibuat dan dirilis pun produknya kurang laku ya. Nah, dengan Hasbro melihat kesempatan bisnisnya ini, makanya dia langsung Takara membuat perjanjian akan menjual produk mereka di Amerika. Cuman bedanya oleh Hasbro, produk Diaclone ini di Amerikanya akan dibuat filmnya dulu atau enggak komiknya dengan bekerja sama dengan Marvel ya. Setelah dibuat filmnya dan tayang di Amerika, ternyata tidak diduga-duga filmnya booming, hit di Amerika. Pas mainannya dirilis pun ternyata booming juga. Nah, mainan pertama kali dari karakter Optimus Prime yang tahun 84-85 ini moldingnya memang simple, tidak terlalu rumit, dan transformnya pun gampang ya. Kalau dibilang sih memang lucu ya, cupu ya. Kayak gini ada belakangnya bolong. Ya. Memang kalau buat anak kecil tahun 84 atau 80-an ya, ini mainan ini udah termasuk engineeringnya bagus. Buat dia bisa transform ya. Dan kalau dibilang ini unik untuk
untuk zamannya dulu ya. Nah, dari produk yang G1, kalau dibilang ini produk G1 ya, mainan vintage Transformer Optimus Generation 1. Dari produk ini, setelah beberapa tahun, saya juga lupa beberapa tahun ya, Takara selalu membuat Optimus berapa kali, tapi yang mendekati ke G1 kayak di filmnya masih belum ya. Pas tahun berapa saya juga agak lupa, dibuatlah MP01 atau MP01 dan MP04. Cuman sayangnya MP01 dia tanpa trailer, tapi MP04 dia pakai trailer ya. Ini figurnya. Untuk MP01 sendiri ini termasuk gede ya. Dia tingginya 30 cm. Dan pas saya pertama kali punya pun ternyata berat. Ternyata khusus MP01, dan MP04 dia ada part diecast-nya. Part diecast-nya itu ada di bagian kaki. Ini full diecast bagian ininya ya. Untuk telapak kakinya enggak. Ini juga sama, full diecast. Sama bagian dada, dia full diecast. Waktu pertama kali rilis untuk MP01 ini termasuk inovatif dan teknologinya udah termasuk maju ya dalam membuat toys. Dan juga saya juga kaget ternyata ini gede. Ya. Dan pertama kali mainan Transformer ada lampunya ya di mata. Cuman ini versi saya memang gak ada lampunya ya. Oke. Ini untuk MP01. Memang artikulasinya tidak terlalu bisa ya, kalau dibilang sih pose ekstrim ya. Karena ini juga termasuk berat. Diangkat juga, aduh, mungkin buat nimpuk orang yang maling atau gimana, cukup kerasa ya, bikin benjol. Oke, ini MP01. Setelah beberapa tahun dari MP01 dan MP04 yang ada trailer, Takara terus membuat ide atau mold design yang lebih pas dengan lini yang Karobot yang sudah keluar kayak Sideswipe, Red Alert, Prowl. Makanya akhirnya mereka membuat MP10, MP10. Ini moldnya. Cuman ini yang saya pakai versi Hasbro-nya ya. MP10. Ini MP10. Dan saya pistolnya pakai yang add-on ya. Pistol yang aslinya saya simpen. Ini MP10. Pas waktu pertama kali MP10 rilis, ini sudah termasuk revolusioner ya. Pengembangannya udah bagus dan tidak gede. Dan sayangnya pengurangan part diecast. Part diecast-nya hanya terdapat di telapak kaki untuk MP10. Di part telapak kaki ini ya. Ini dia part bagian ininya ada diecast ya. Untuk mold ini sudah termasuk bagus. Dan transformnya sama kayak MP01 atau kayak di filmnya. Simple dan proporsinya bagus. Saya sendiri waktu itu sampai bener-bener pengen punya ini MP10 karena buat skala dengan MP Sideswipe, Prowl, Red Alert yang dulu saya awalnya punya KO, buat saya pajang bareng mereka dan skala ya. Ini bener-bener saya sampai nunggu berapa tahun buat memilikinya dan akhirnya bisa, alhamdulillah. Dan ini memang saya belinya udah dapat ini ya, kayak shading begini.
Jadi memang dari Hasbro-nya tidak dapat kayak begini ya, detail-detail kayak begini. Oke. Setelah beberapa tahun menunggu, kita menunggu lagi, ya keluarlah molding baru MP44 atau MP44 ya. Ini MP44. Kalau dibilang MP44 sudah penyempurnaan dan lebih mirip kayak di film G1 dulunya ya. Dari artikulasi juga dia lebih bagus, bisa pose ekstrim. Dan bedanya transformnya lebih mantap ini dan tidak simple ya. Dan untuk pertama kali seri MP, maaf, memang bukan pertama kali sih seri MP ada soundbox ya. Cuman untuk pertama kali seri MP ada suara dari voice actornya ya, di mold MP44. Kalau di MP Megatron hanya efek suaranya tapi bahasa Jepang. Oh ya, di MP36 voice actornya yang versi Jepang punya ya. Maaf, kita baru ingat. Ini yang keduanya setelah MP36. Dan untuk MP44 sendiri ini buat produk takarannya lumayan mahal ya. Bisa sampai 5 atau 6 juta. Dan mendapat trailer. Aksesorisnya juga lebih banyak. Dari roller, terus base yang dalamnya ternyata bisa dicopot. Kalau yang versi FS10, kren yang di repair bay-nya tidak bisa dicopot ya. Kalau versi MP44 bisa. Dan dapat aksesoris kayak human-nya dia dapat 3. Kalau MP10 cuma 1. Aksesoris lainnya dia mendapat kepala Optimus ada 3. Optimus versi movie, TV seri, terus versi movie yang battle damage kayak gini juga, sama kepala Starscream. Untuk versi MP44 memang ini lebih disempurnakan ya. Cuman ya ada plus minusnya ya. MP44 ada backpacknya, kalau MP10 tidak ada. Jadi kalau dibilang ada plus minus. Kalau plusnya dari MP44, artikulasi dia bisa ekstrim, ada F crunch-nya, dan dari weaponnya, dari senjatanya Optimus sendiri sama kayak MP10, bisa dilipat. Cuman bedanya kalau MP10 dilipat bisa dimasukin ke tempat yang ada di punggung dia. Kalau MP44 bisa dilipat atau bisa gini juga, tapi bisa dipasang di belakang. Di belakang di sini, di cantol. Ada lubangnya nih. Sini. Jadi kayak Optimusnya membawa senjata kayak militer gitu ya. Ya. Ini semua mold Optimus G1 produk Hasbro atau Takara yang mungkin evolusinya benar-benar perubahannya bagus dan saya puas. Saya punya MP01, MP10, MP44, dan versi vintage-nya yang tahun 80-an. Oke, sekian dulu dari saya untuk mereview, yang mungkin tadi saya bilang bukan review ya, evolusi dari Optimus Prime dari awal rilis tahun 80-an sampai tahun, mungkin ini saya lupa, ini tahun 2020 ya, tahun kemarin. Oke, bagi yang suka tinggal di like dan subscribe. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autobots, let's roll out!